tapi sungai. Dan yang luar biasa, kita kenal prinsip Yeskiel 47. Mari saya teruskan. Ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, airnya bagaimana? Membual dari sebelah selatan. Aneh. Ingat deh, ini bagus sekali kalau kita lihat ya, apa itu arahnya. Dikatakan kan menghadapnya ke timur. Iya toh? Lihat ya satu lagi. Air itu kan keluar dari bait suci, dari ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Karena bait suci menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Sebelah selatan mesbah. Luar biasa, saudara. Oke, nanti saudara kita teliti sendiri di rumah. Nggak ada waktu. Lihat arah anginnya ini kemana, mata anginnya itu kemana. Tapi yang jelas air itu hebat. Ayat 3. Sedang orang itu malaikat yang bawa Yeskiel, pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, kita sudah masuk bulan ke-6. Semua kita pasti setuju kalau kita rasa cepat sekali waktu ini berlalu. Betul enggak? Sangat cepat. Nah, lihat proses yang Papa ingin sebagai orang Kristen dalam hidup kita. 1000 hasta baru sampai di mata kaki. 2000 hasta sampai di lutut. 3000 hasta sudah sampai di pinggang. 4000 hasta sudah tenggelam. Jadi sungai yang besar, enggak bisa diseberangi lagi. Saya harap saudara tidak tertuduh dengan belajar firman ini. Tapi ini harus kita capai, katakan amin. Kalau kita belum ke situ, kita harus mencapainya. Nah, sekian jauh kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Sekian lama kita mengaku Kristen. Intinya, jangan tersinggung ya, bukan berapa banyak gereja kita pernah jadi anggotanya. Bukan itu pertanyaannya. Karena banyak orang Kristen suka pindah-pindah. Yang pertanyaannya adalah, sekian tahun kita berjalan dengan Tuhan. Sekian tahun kita jadi Kristen. Pertanyaannya adalah, berapa besar aliran sungai ini? Kok nggak ada yang amin? Ini ukurannya. Maka itu kalau sampai hari ini kita masih God saja. Jangan tersinggung ya sekali. Ayo kita betulkan diri kita. Kenapa? Saya nggak bisa bahas kriteria tadi. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan kitab suci. Saya nggak bisa bahas itu. Biarlah masing-masing kita mencari. Di mana pola iman kita selama ini. Kita cari seperti yang dikatakan kitab suci. Sudah atau belum? Di bagian yang mana? Ya saudara tidak perlu tiap hari bukain Kejadian sampai Wahyu. Kapan kerjanya kalau gitu? Untuk nyocokkan aku sampai di mana? Enggak usah begitu. Ya, yang sudah pernah kita dengar dari yang Tuhan Yesus katakan, itu sudah kita lakukan belum? Kecil-kecil saja, nggak usah besar-besar dulu. Nah, kalau tiap hari kita periksa hidup kita, ginilah, ya. Saya ini kalau saudara sudah kenal saya ini kalau ngomong sudah nggak perlu pakai perumpamaan macam-macam, langsung aja. Seperti saya percaya hampir semua kita, ya walaupun tidak semua. Kalau semua ya puji Tuhan, nggak apa-apa. Hobi kita kan ngecekin saldo bank. Nggak usah ragu-ragu lah jawab. Apalagi saya harus ngecek itu saldo bank itu tiap hari. Tadi mau sini mampir ngecek lagi ke situ. Lewat ATM mampir ngecek lagi ke situ. Nggak dosa kok ngecek saldo. Katakan amin. No, betul? Nah, seperti itu seharusnya kita ngecek iman kita tiap hari. Ngerti nggak maksudnya? Seperti itu kita ngecek iman kita tiap hari. Sudah cocok belum? Seperti yang kitab suci katakan. Ngecek lagi, aduh belum, ayo balik lagi. Sudah cocok belum? Ayo balik lagi. Terus begitu. Saudara bisa bayangkan kalau tiap hari kita bisa ngecek iman kita, sudahkah seperti yang dikatakan kitab suci? Kira-kira kita bagaimana?
Ayo, kira-kira bagaimana hidup ini? Banyak apa? Banyak apa? Banyak apa? Banyak kali nangis minta ampun. Ya jangan tiap hari minta ampun, terlalu itu. Jadi indah, katakan amin. Kalau tiap hari kita bisa ngecek iman kita sesuai dengan kitab suci, seperti kita rajin ngecek saldo bank kita, hidup Kristen itu sungguh-sungguh indah dan itu luar biasa. Saudara, hari-hari ini kalau saudara belajar marketing, Indonesia lagi dikemparkan oleh bukunya Herman Kartajaya yang baru terbit bulan Juni ini. Namanya Marketing 3.0 bahasa Indonesia. Saya itu kaget, saudara. Dia ini ahli marketing yang hebat. Nah, kenapa disebut marketing 3.0? Saudara, dan dunia mengakui setelah sekian lama dunia marketing hanya menyentuh bagian logika, ya, dan jiwa orang dengan mengiming-iming semuanya itu. Maka Herman Kartajaya, cari buku itu bagus sekali. Dia menulis bersama penulis terkenal marketing di dunia. Seumur 78 tahun orang itu. Hebat. Hari ini Herman Kartajaya lagi keliling dunia untuk memasarkan buku itu. Kita bersyukur di Indonesia ada penulis hebat. Nah, yang saya kaget dalam buku itu dikatakan poin ketiga dalam marketing. Dan dia yakin gak ada yang keempat karena yang terakhir. Kenapa dia berkata gitu? Itu menyentuh roh orang itu. Kalau sebuah perusahaan bisa menyentuh spirit roh dari orang itu, maka perusahaan itu akan laris sekali. Saya diskusi hari-hari dengan beberapa teman. Kamu lihat buku itu. Ini buku sekuler. Bukankah itu kata Alkitab? Karena waktu Tuhan Yesus bekerja dan Roh Kudus bekerja, dia selalu menyentuh roh manusia dulu, bukan logika dulu. Maka itu ini bahayanya teologi. Karena teologi hanya menyentuh logika orang, tidak menyentuh roh orang. Menyentuh roh. Nah, menyentuh roh itu apa? Dia terangkan bahwa kebutuhan mendasar setiap orang, ya, contoh yang paling gampang, kartu kredit. Itu cuma menyentuh jiwa, emosi. Belum kena. Karena ada IQ, ada EQ, lalu ada SQ, spiritnya itu. Nah, ini yang dibahas bisa-bisa. Saudara, waktu saya baca itu, wah, ini Alkitab ya betul. Jadi pelayan harus kena kepada rohnya, bukan kepada sampai jiwanya, sampai perasaan saja. Nah, gereja hanya mampu menyentuh orang logikanya dengan teologi itu tadi. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menyentuh roh orang itu. Tidak mungkin. Nah, lalu kesimpulan terakhirnya itu, apa itu roh orang itu yang kita sentuh? Saudara akan kagum lihat tulisan itu. Dia memberi contoh Bono, ya, penyanyi U2 itu dengan Brad Pitt terakhir ini. Apa yang mereka buat? Ternyata kalau orang-orang itu bisa memperhatikan kesusahan orang lain, maka marketing itu akan jalan. Jangan cuma menyentuh di kekayaan orang, tapi sentuh sampai kesusahan orang. Saya cari buku itu. Saudara kan kagum. Apalagi sekarang banyak orang susah. Buku itu akan jadi bestseller nanti ini. Karena itulah manusia. Manusia akan sampai kepada yang paling dalam. Dan kita tahu hanya Papa di surga yang bicara. Yang disebut manusia, individu, ya, personalnya itu bukan di fisik, betul? Bukan di mental, jiwa, tapi di rohnya. Itu Alkitab yang mengajarkan. Nah, kita harus bisa menyentuh sampai ke situ. Saya belum tahu nanti ini ke arah mana buku itu akan dilanjutkan. Karena Hermawan berkata, karena nggak ada yang keempat dari manusia. Ini yang terakhir. Hebat gak? Itu kan 1 Tesalonika 5:23. Roh, jiwa, dan tubuh. Yang terakhir itu roh itu. Maka itu kalau saya ngajar pada anak-anak tentang berpacaran segala, itu kebalik dengan dunia. Dengar yang belum menikah, orang-orang tua sampaikan pada anak-anak kita. Papa kalau bekerja selalu dari roh dulu. Tapi manusia dari fisiknya dulu, tubuh dulu. Maka itu kenapa saya mengajar pada anak-anak muda, jodoh itu tidak ditentukan oleh mata. Ya enggak, kalau pakai mata celaka. Maka itu dunia aja bisa berkata gini, kalau semuanya milih yang cantik, yang cakep, yang jelek, gak siapa? Lah, dunia aja bisa milih begitu, ngomong begitu, kenapa kita harus kalah? Nah, lihat nih 3 ini ya.
Papa